Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sindila Diana, NIM 18 10 20 1201. Saya mahasiswa dari Universitas Taisya Yogyakarta, Fakultas Kesehatan, Prodi Ilmu Keperawatan. Di sini saya ingin menjelaskan beberapa hal mengenai sitostatika. Yang pertama yaitu apa itu sitostatika. Sitostatika adalah obat anti kanker dan obat sebagai tindakan pengobatan pada penyakit kanker. Dan obat ini juga bersifat sangat keras dan berbahaya bagi fisik. Seperti bersifat karsinogenik atau memicu zat kanker, mutagenik atau dapat bermutasi, dan juga tetragenik atau dapat terjadi kecacatan pada janin. Pemberiannya juga harus sangat hati-hati karena obat ini yang tergolong sangat keras dan juga berbahaya, dan diperlukan kecermatan khusus untuk pemberian sitostatika ini. Untuk perawat yang bertugas memberikan obat ini harus perawat yang sudah profesional atau yang sudah memahami mengenai obat sitostatika ini dan cara pemberiannya. Untuk perawat yang sedang hamil pun tidak diperkenankan untuk pemberian sitostatika ini dikarenakan dapat berbahaya bagi kondisi janinnya. Selanjutnya yaitu mengenai jenis obat sitostatika. Jenis obat sitostatika ini ada beberapa. Yang pertama yaitu golongan alkylating agents, yaitu cisplatin dan carboplatin. Yang kedua yaitu golongan anantimetibolit, yaitu mercaptopurin dan methotrexate. Yang ketiga yaitu golongan plan alkaloid, yaitu vincristin dan vinblastin. Selanjutnya yaitu golongan hormon, yaitu corticosteroid. Selanjutnya golongan nitrosaurus, yaitu cormustin dan lomustin. Yang terakhir yaitu golongan enzim, yaitu Elspar dan Erwin L. asparaginus. Selanjutnya yaitu mengenai efek samping dari pengobatan sitostatika ini. Pengobatan sitostatika ini memiliki efek samping yang pertama yaitu pada vincristin. Pada vincristin ini efek samping yang dapat ditimbulkan yaitu seperti konstipasi, gangguan stomatitis, kelemahan otot dan neuralgia dan lain-lain. Yang kedua yaitu dexamethasone. Pada obat dexamethasone ini efek samping yang dapat ditimbulkan seperti mempengaruhi protein dan juga karbohidrat dan lain-lain. Yang ketiga yaitu L-asparaginase, yaitu berefek samping yang dapat ditimbulkan seperti reaksi alergi, panas, menggigil, dan gangguan fungsi liver. Yang keempat yaitu methotrexate. Efek samping yang dapat ditimbulkan dari obat ini yaitu seperti anoreksia dan juga dermatitis dan lain-lain. Yang kelima yaitu daunorubicin. Efek samping yang dapat ditimbulkan seperti stomatitis, diare, kulit kemerahan dan lain-lain. Yang ketujuh yaitu mercaptopurin, 6 mercaptopurin atau 6-MP, yaitu efek samping yang dapat ditimbulkan seperti gangguan fungsi hati, anoreksia dan juga stomatitis. Baik, edukasi yang dapat diberikan kepada keluarga tentang sitostatika pada anak ini yaitu yang pertama, ketika kita ingin mengedukasi keluarga, kita harus memberitahu apakah itu obat sitostatika, efek samping dari obat sitostatika, bahaya dari obat sitostatika, dan lain sebagainya. Seperti mengedukasi bahwa obat sitostatika ini adalah jenis obat yang obat keras dan juga harus dijauhkan dari jangkauan anak-anak karena bersifat berbahaya. Yang kedua yaitu jelaskan juga apa efek samping dari obat sitostatika ini agar orang tua dapat mengetahui dan juga tidak kaget ataupun syok apabila pemberian obat sitostatika pada anak nanti menimbulkan efek samping. Karena efek samping yang dapat ditimbulkan pada penggunaan obat ini
yaitu misalnya rambut rontok ataupun yang lain sebagainya. Maka dari itu dapat diedukasikan kepada keluarga agar keluarga tidak panik saat terjadi efek samping pada anak. Yang ketiga yaitu alat makan dan alat medis harus disendirikan karena pasien dengan sitostatika ini akan terjadi proses ketidakstabilan pada imunitas, maka akan sangat beresiko apabila terkena infeksi. Yang keempat yaitu jelaskan juga pada keluarga agar memberikan support dan juga dukungan kepada si anak dalam menjalankan terapi sitostatika ini, karena dukungan dan support dari keluarga sangat penting dalam pengobatan pada anak dan juga untuk kondisi kesembuhan anak. Selanjutnya yaitu SOP atau standar operasional prosedur pada pemberian obat sitostatika ini. Komponen SOP itu sendiri terdiri dari beberapa. Yang pertama yaitu untuk pasien. Pada pasien yang pertama yaitu memeriksa informed consent yang berisi tentang izin dan penjelasan tentang prosedur dan juga efek samping, tahapan, dampak dan yang diberikan dan penjelasan tentang obat-obatan. Selanjutnya yaitu administratif, ada prosedur pemberian, laboratorium. Ini harus diperhatikan dengan sungguh-sungguh karena dalam mengikuti SOP yang sudah ditentukan. Yang ketiga yaitu memberitahu pasien tindakan apa yang akan dijalankan. Yang keempat yaitu memberikan informasi mengenai tujuan dan juga beberapa hal mengenai obat sitostatika ini. Yang kelima yaitu mengukur vital sign, dan yang keenam memberitahu waktu yang dibutuhkan dalam pemberian sitostatika ini. Selanjutnya yaitu menyiapkan lingkungan dan menyiapkan pasien. Selanjutnya yaitu SOP pada obat dan alat. Pada obat dan alat yang pertama yaitu obat dan alat disiapkan di ruangan tersendiri. Pemberian obat juga harus mengikuti lapan benar pemberian obat agar menghindari terjadinya kesalahan saat pemberian obat. Yang kedua yaitu meja yang digunakan harus dilapisi dengan bahan yang kedap air karena obat sitostatika itu jika tercecer dan tersentuh oleh kulit dapat menyebabkan paparan yang berbahaya. Yang ketiga yaitu siapkan obat dan harus tahu obat apa saja yang digunakan. Jangan sampai terjadi kesalahan pada saat pemberian obat sitostatika karena ini dapat berbahaya bagi anak. Yang keempat yaitu siapkan juga obat-obat emergensi untuk mengantisipasi jika keadaan pasien mengalami darah rendah atau sesak napas. Nah, maka obat-obat emergensi akan dibutuhkan dalam menangani kasus ini. Yang kelima yaitu IV catheter yang cocok dengan pasien untuk kemoterapi. Yang ke-7 yaitu alat pelindung diri seperti kacamata, sarung tangan, masker, dan baju khusus atau menggunakan APD lengkap untuk pemberian sitostatika ini karena cukup berbahaya apabila tercecer ke kulit ataupun mengenai tubuh si pemberi sitostatika. Selanjutnya yaitu SOP pada perawat. Yang pertama yaitu perawat saat memberikan obat pada pasien harus menggunakan APD atau penutup kepala, gaun, sarung tangan yang tebal, dan masker. Yang kedua yaitu perawat harus mengetahui prosedurnya. Oleh karena itu perawat sitostatika adalah perawat yang tersertifikasi atau perawat profesional yang sudah berpengalaman dalam pemberian obat sitostatika ini. Yang ketiga yaitu perawat harus bergantian dan tidak terus-menerus karena apabila perawat tersebut terus-menerus bisa terjadi kelelahan ataupun tidak fokus. Maka dari itu perawat pun harus bergantian dalam pemberian obat sitostatika ini. Yang terakhir yaitu SOP pada langkah-langkah dalam pemberian sitostatika ini. Yang pertama yaitu mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir. Yang kedua memakai alat pelindung diri atau APD yang sesuai dengan pemberian obat sitostatika ini. Yang ketiga memasang infus NaCl atau dextrose dengan teknik aseptik pada vena besar. Yang keempat memberi anti mual 1/2 jam sebelum pemberian sitostatika.
memberi premedikasi sesuai dengan program. Yang kelima yaitu infus sitostatika 1/2 jam sebelum pemberian sitostatika. Yang keenam infus sitostatika 1/2 setelah antimual sesuai program. Yang ketujuh memberikan sitostatika sesuai program. Yang ke-8 hindari tekanan tinggi pada flabot yang berisi sitostatika. Yang ke-9 pemberian sitostatika secara hati-hati. Yang ke-10 menentukan tetesan program. Yang ke-11 memonitor dengan mengawasi efek samping setelah pemberian obat sitostatika. Yang ke-12 perhatikan jika terjadi ekstravasi. Yang ke-13 setelah kemoterapi perawat mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir. Lalu yang ke-14 membereskan alat-alat yang digunakan dalam pemberian sitostatika. Yang ke-5 yaitu membuang limbah padat maupun cair ataupun yang berbahaya maupun tidak berbahaya pada tempat yang sudah disediakan. Yang ke-16 yaitu komunikasikan dan dokumentasikan. Baik, itulah tadi penjelasan mengenai beberapa hal mengenai sitostatika. Terima kasih dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.